Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi metode penilaian pada aset real. Kami beranggotakan, yang pertama saya, Diva Faisal pribadi, yang kedua ada Muhammad Naufal. Metode yang kami bahas yaitu yang pertama metode periode pengembalian, yang kedua metode penilaian sekarang bersih, yang ketiga metode internal rate of return, yang keempat metode indeks profitabilitas, yang kelima metode modified of return. Lalu yang pertama ada net present value. Net present value atau disingkat NPV adalah kriteria terpenting dalam evaluasi sebuah investasi. Merupakan tujuan manajemen keuangan semua perusahaan untuk meningkatkan atau menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham. NPV adalah selisih jumlah kas yang dihasilkan sebuah proyek investasi dan nilai investasi yang diperlukan atau selisih PV dari sebuah proyek dan investasi awal. Dan ini merupakan rumus yang digunakan. Misal, jika suku bunga diasumsikan tiap tahunnya sebesar 12% dan arus kas masuk bersih pun sama, yaitu sebesar 5.700.000 serta investasi awal sebesar 18 juta. Maka dengan perhitungan sederhana, nilai NPV dapat sebesar 2.547.110,49. Kesulitan penggunaan NPV adalah investor atau manajer keuangan harus mendapat tingkat diskonto yang responsif untuk setiap proyeksi investasi. Untuk investor perusahaan, tingkat diskonto ini adalah rata-rata tertimbang dan dari biaya dana atau rata-rata tertimbang dari struktur modal perusahaan itu. Untuk investor individu, tingkat diskonto yang relevan adalah biaya bunga pinjaman atau biaya modal sendiri. Lalu yang kedua adalah internal rate of return atau biasa disingkat IRR. IRR sendiri adalah metode perhitungan investasi dengan menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan kas bersih di masa datang. IRR sendiri ialah menentukan tingkat bunga yang akan menjadikan jumlah nilai sekarang dari arus kas bersih yang diharapkan akan diterima PV of future process sama dengan nilai sekarang dari perusahaan modal atau PV if capital outlays. Pada dasarnya IRR harus dicari dengan cara trial dan error, yaitu dengan cara coba-coba. Pertama-tama, jika menghitung present value dari proses atau suatu investasi dengan menggunakan tingkat bunga yang dipilih, kemudian hasil perhitungan itu dibandingkan dengan present value dari outlet, dan ini merupakan rumusnya. Selanjutnya adalah contoh dari perhitungan. Dan kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, ada kelebihan dari IRR sendiri. Yang pertama, kelebihannya yaitu tidak mengakibatkan aliran kas selama periode proyek. Yang kedua, mempertimbangkan nilai waktu daripada uang. Yang ketiga, mengutamakan aliran kas awal daripada aliran kas belakangan.
Yang selanjutnya ada kelemahan dari IRR sebagai berikut. Yang pertama, memerlukan perhitungan COC atau Cost of Capital sebagai batas minimal dari nilai yang mungkin dicapai. Lalu yang ketiga ada payback period. Payback period sendiri adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas neto atau bisa disebut net cash flow atau total arus kas bersih dalam periode tertentu sama dengan pengeluaran investasi di awal periode. Metode payback period sendiri adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proses atau aliran kas neto. Cara untuk mengambil keputusan dengan metode ini ialah dengan membandingkan payback period investasi yang disesuaikan dengan umur ekonomis aktiva. Apabila payback period lebih pendek dari umur ekonomisnya, maka rencana investasi dapat diterima, serta sebaliknya. Dan hal ini digambarkan dalam rumus ini. Selanjutnya adalah suatu contoh. Suatu proyek investasi bernilai 15 juta. Proses setiap tahunnya adalah sama, yaitu sebesar 4 juta. Maka periode pengembalian investasi tersebut adalah 15 juta dibagi 4 juta dikali 1 tahun. Yang hasilnya adalah 3,75 tahun. Ini berarti proyek investasi sistem informasi akan tertutup dalam waktu 3 tahun 9 bulan. Bila proses tiap tahun tidak sama besarnya, maka harus dihitung satu persatu. Misalnya proyek adalah 15 juta, umur ekonomis proyeknya adalah 4 tahun, dan profit tiap tahunnya adalah profit tahun 1 sebesar 5 juta, tahun 2 sebesar 4 juta, tahun 3 sebesar 4.500.000, dan tahun 4 sebesar 6 juta. Maka payback period dapat dihitung sebagai berikut pada gambar. Yang selanjutnya ada kelebihan payback period, yaitu yang pertama mudah dipahami karena menggunakan metode yang paling sederhana. Yang kedua, selaras dengan ketidakpastian arus kas di masa mendatang, atau makin kecil arus kas yang diperoleh, maka semakin lama kembali modalnya. Lalu yang ketiga, menggunakan arus kas. Itu pun bukan laba pembukaan. Lalu selanjutnya ada kelemahan dari payback period sebagai berikut. Yang pertama, mengabaikan nilai waktu uang. Yang kedua, mengabaikan profit setelah PP dicapai. Lalu yang ketiga, mengabaikan nilai sisa. Lalu yang keempat, untuk mengatasi metode PP, beberapa perusahaan memodifikasi dengan pendekatan DPP atau disebut diskon payback period, yaitu lamanya waktu yang diperlukan agar present value dari arus kas bersih proyek dapat mengembalikan investasi awal. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Naufal. Oke, terima kasih Mas Diva Faisal. Saya akan melanjutkan
yaitu tentang Profitability Index atau disingkat PI. Profitability Index menghitung nilai tunai arus kas masuk bersih dibagi dengan nilai tunai investasi. Jika nilai lebih besar dari 1, maka proyek investasi tersebut dianggap layak, dan sebaliknya. Metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability Index harus lebih besar dari 1, baru dikatakan layak. Semakin besar PI atau Profitability Index, maka investasi semakin layak. Rumusnya yaitu PI sama dengan nilai aliran kas masuk dibagi nilai investasi. Seperti sebuah contoh, ini contoh soal, sebuah proyek investasi membuka kafe baru membutuhkan investasi awal sebesar 400 juta rupiah dan mampu menghasilkan arus kas bersih sebesar 500 juta rupiah per bulan. Berapakah indeks profitabilitasnya? Yaitu tinggal dibagi, yaitu PI sama dengan 500 juta rupiah dibagi atau per 400 juta rupiah sama dengan 1,25. Jadi hal ini dianggap layak investasi tersebut. Yaitu kita lanjut membahas kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari metode Profitability Index yaitu memperhitungkan nilai waktu daripada uang, time value of money, menentukan terlebih dahulu tingkat bunga yang akan digunakan, konsisten dengan tujuan perusahaan, yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Kelemahan dari metode Profitability Index sebagai berikut. Dapat memberikan panduan dan pilihan yang salah pada proyek-proyek yang mutually eksklusif, yang memiliki unsur ekonomi dan skala yang berbeda. Selanjutnya yaitu Accounting Rate of Return. Accounting of Return atau disingkat ARR menghitung rata-rata laba bersih atau dalam kurung earning after tax dari suatu proyek dibagi nilai tunai investasi. Jika hasil lebih besar dari biaya modal proyek, maka dianggap proyek tersebut layak dan begitu pula sebaliknya. Metode ARR ini mengukur profitabilitas suatu investasi dari segi akuntansi konvensional. Metode ini menggunakan selanjutnya metode ini menggunakan dasar laba akuntansi. Cara dengan membagi atau kepanjangannya earning after tax dengan nilai initial investment baik total investment maupun average investment. Rumusnya yaitu ARR sama dengan rata-rata laba setelah pajak per rata-rata investasi kali 100%. Ya, ini contoh soalnya bisa dibaca. Proyek dana membutuhkan 280 juta. Jadi di dalam umur 3 tahun sisa 40 juta rupiah. Laba setelah pajak 3 tahun yaitu berturut-turut. Tahun pertama 40 juta rupiah, tahun kedua 50 juta rupiah, dan tahun ketiga 30 juta rupiah. Jadi menghitungnya yaitu ARR sama dengan dalam kurung 40 juta rupiah ditambah 50 juta rupiah ditambah 30 juta. Tutup kurung bagi 3 per dalam kurung 280 juta rupiah ditambah 40 juta rupiah bagi 2 sekali 100%. Kita bisa lihat yaitu 40 juta per 160 juta sama dengan 0,25. Kalau dipresentasikan terus dikali 100 sama dengan 25%. Adapun kelebihan dan kelemahan metode ARR yaitu sebagai berikut. Kelebihannya yaitu mudah menghitungnya. Yang kedua, informasi yang diperlukan biasanya lebih tersedia. Kita lanjut ke kelemahan dari metode ARR sebagai berikut. Yang pertama, mengabaikan nilai mata uang, hanya menitikberatkan masalah akuntansi, kurang memperhitungkan aliran kas. Setelahnya, pendekatan jangka pendek, angka rata-rata menyesatkan, dan kurang memperhatikan lamanya jangka waktu investasi.
Terima kasih. Bila ada kesalahan, mohon tutur kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.